tema penyampaian firman Tuhan hari ini itu tentang kunci menuju kesuksesan. Kunci menuju kesuksesan. Kalau bicara tentang sukses, tentu kita semua senang mendengarnya. Kata sukses seperti apa? Nah, hari ini kita belajar dan melihat sukses seperti apa yang Tuhan maksudkan di sini. Saya berikan kepada Ibu Tiar membaca Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Silakan baca. Yosua 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ya, terima kasih. Kita tertarik dengan kata perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita senang mendengar ini. Karena salah satu tujuan Tuhan, kita bukan menjadi orang yang pas-pasan hidupnya. Tapi Tuhan mau ada sebagai teladan, sebagai contoh orang melihat bagaimana kita mengalami sebuah perjalanan berhasil dan beruntung. Nah, kenapa ada kata berhasil dan beruntung? Berhasil belum tentu beruntung. Beruntung sudah pasti berhasil. Nah, jadi beberapa gambaran saya lihat sekarang ini. Orang berhasil berumah tangga, tapi tidak beruntung dalam rumah tangganya. Ada berhasil mempunyai anak, tapi tidak beruntung dalam mempunyai anak. Nah, jadi Tuhan mau kita ini mengalami berhasil dan untung. Nah, bagaimana supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan? Nah, Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi ini sebagai peringatan, jangan engkau lupa. Artinya Tuhan mau kita punya sikap mengambil sebuah keputusan sehingga ada pilihan. Karena dalam hidup ini ditentukan oleh pilihan yang kita buat. Tapi awalnya ada sikap kita untuk menentukan pilihan itu. Ini yang penting. Kalau kita bangun pagi, apa yang pertama kita ingin? Apa yang menguasai kehidupan kita ketika kita bangun pagi? Apakah langsung memikirkan kesibukan-kesibukan atau punya sikap memilih, aku ingin lebih dekat dengan Tuhan. Aku memiliki prioritas hidupku adalah Tuhan. Kalau itu menjadi bagian kita, kita sudah memutuskan Tuhan itu di atas segala-galanya. Itu yang membuat kita mengalami perjalanan rohani berhasil dan beruntung. Sikap kita ini, sikap menentukan pilihan kita. Nah, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Karena kita sudah mempunyai sikap yang benar-benar Tuhan senangi. Itu apa tadi?
kita membuat sikap, yaitu utama dalam hidup kita, yaitu Tuhan melalui firman-Nya. Ya, Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Kalau Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya, kita memperhatikan hidup. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang senantiasa menjadi prioritas kita. Dan bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Jadi berhasil dan beruntung ini karena kita sudah membuat pilihan yang tepat. Tuhan atas segalanya. Sehingga perkataan Tuhan itu menjadi prioritas utama. Kita tergabung dalam komunitas ini, kita punya kerinduan. Apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Dan itu yang menjadi ukuran kita, bagaimana kita mengalami kunci kesuksesan tadi, yaitu berhasil dan beruntung. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang kedua, kita juga tetap berpedoman bahwa merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu langkah yang membuat kita menuju kesuksesan tadi. Kita berhasil dan beruntung ketika kita sudah punya pilihan tepat bahwa merenungkan firman Tuhan, merenungkan perkataan Tuhan siang dan malam. Nah, tapi di luar sana yang sering terjadi sebaliknya. Yang direnungkan apa? Yang direnungkan itu tentang berita-berita yang sepertinya menggemparkan. Yang dibahas berita peperangan antara Hamas dan Israel. Dan itu hangat. Dan itu menjadi topik pemberitaan sehingga apapun terjadi semua berita tentang peperangan. Bahkan merambat ke Indonesia. Sehingga terjadi juga gontok-gontokan, terjadi perselisihan. Ada yang pro Hamas, ada pro Israel. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita. Keputusan kita yaitu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, kenapa perlu renungkan? Kenapa nggak hanya dibaca? Karena kalau dibaca, kita tidak memahaminya. Tapi dibaca dan direnungkan artinya kita izinkan Tuhan berbicara kepada hati kita. Dan Tuhan menerangi hati kita. Tuhan menjelaskan lewat firman-Nya bagaimana kita hidup menghadapi situasi zaman sekarang ini. Karena dalam zaman sekarang ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu mempengaruhi cara kita memandang situasi. Apalagi kalau kurang doa. Dan kadang kita dikuasai dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Dikuasai dengan masalah-masalah hidup. Dikuasai dengan kekhawatiran-kekhawatiran hidup. Manusia tidak akan pernah menang atas kekhawatiran tanpa merenungkan firman Tuhan. Karena musuh daripada iman adalah kekhawatiran. Jadi untuk kita menang atas segala bentuk kekhawatiran apapun, kalau kita punya prinsip firman Tuhan itu menjadi renungan dalam hidup saya siang dan malam. Karena perkataan Tuhan itu memiliki minimal 3 hal
kalau kita renungkan. Pertama, firman Tuhan itu menguatkan kita. Firman Tuhan itu memberikan kita semangat. Firman Tuhan itu menghibur kita. Sehingga kalau orang bisa kuat, terhibur, semangat oleh karena perkataan Tuhan. Perkataan manusia ada kalanya bukan memberi semangat, tapi melemahkan. Kenapa? Kadang-kadang sesuatu yang belum terjadi masih bersifat praduga. Seperti Pak Peter katakan, uh, ada konsep praduga tak bersalah. Jadi uh, kalau ada praduga itu tidak terjerat dengan hukum. Nah, seringkali praduga ini muncul. Nah, sehingga itu yang dikembangkan, praduga-praduga. Apalagi kalau praduganya itu dari hal-hal yang negatif. Salah satu senjata yang dalam dunia ini yang sedang bergulir, yaitu bagaimana melumpuhkan lawan itu dengan praduga-praduga atau mengumbar satu keadaan dari sisi negatif. Apalagi sekarang menjelang pemilu. Pasti mencari kelemahan-kelemahan dari pihak-pihak masing-masing. Caranya bagaimana supaya perhatian bukan kepada lawan karena sudah dilumpuhkan dengan kelemahan-kelemahan dari perkataan-perkataan, dari pikiran-pikiran yang negatif. Tapi Tuhan mau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sehingga kalau kita berhadapan dengan orang, yang pertama kita berdoa. Kalau kita lihat ada orang kurang benar menurut firman Tuhan, kita berdoa. Kalau orang itu kita kenal, kita dekatin, dan kita bimbing, dan kita arahkan dia supaya mengerti jalan Tuhan. Karena kita ini, posisi kita adalah sebagai anak Tuhan dan juga sebagai hamba Tuhan. Jangan kita berpikir hamba Tuhan itu kalau ada di dalam satu gedung, satu organisasi, dia ditetapkan menjadi penginjil, atau pendeta, itu baru hamba Tuhan. Tapi yang sebenarnya, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berkata, aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, aku mau merenungkan apa yang Tuhan suruh, dia adalah hamba Tuhan. Jadi kalau kita melihat situasi teman kita dan kondisi lemah imannya, kita mendekati, minimal mendoakan dia. Yang kedua apa? Memberikan pandangan hidup ke depan. Bagaimana dia harus bertindak. Dia jangan dikuasai dengan keadaan. Tapi melalui kita, Tuhan pakai kita menyadarkan orang itu. Sehingga orang itu tidak dikuasai dengan keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi dikuasai oleh Tuhan melalui firman-Nya ketika dia merenungkannya siang dan malam. Saya melihat ada satu keluarga yang kita doakan sampai hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kami? Berbelas kasihan kepada keluarga itu. Secara materi itu lebih dari cukup. Rumah besar, punya mobil, kalau menurut orang sukses. Karena kebutuhan hidup sehari-hari cukup, bahkan bisa memberkati orang lain.
Dia bisa memberi pada orang yang kekurangan, tetapi tidak beruntung. Kenapa tidak beruntung? Karena sepertinya keluarga ini sudah mengalami kondisi neraka sebelum masuk dalam neraka. Itu terjadi, saudara. Maka kita yang memahami ini, kita harus punya belas kasihan. Kita berdoa khusus buat orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk mendoakannya. Yang kedua, Tuhan arahkan kita supaya kita membangun hubungan kedekatan pribadi. Kita jadikan itu tempat kita untuk melayani orang-orang. Karena orang itu kita kenal betul, kita tahu di mana rumahnya, kita tahu tentang keluarganya, kita mendoakan dia. Kalau kita mendoakan dia, Tuhan memimpin kita lagi ke arah yang lebih dalam lagi. Sehingga kita tidak lagi berpikir tentang kondisi kebutuhan kita, tapi kita berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, sehingga orang yang kita bimbing itu bangkit dan punya semangat yang baru. Jadi dia tidak tinggal dalam terpuruk. Jadi Tuhan katakan tadi dalam Yosua pasal pertama tadi dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa keperunungkan? Supaya kita, supaya dan saya dan saudara, ya, bertindak hati-hati. Apa artinya bertindak hati-hati? Kita tidak cepat-cepat mengambil sebuah kesimpulan. Bertindak hati-hati artinya justru kita memandang bagaimana Tuhan memandang orang itu. Pandangan kita bisa keliru, tapi pandangan Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan mau supaya setiap orang diselamatkan. Kenapa saya katakan pandangan manusia bisa keliru? Saya teringat, saya naik angkot, masih sekitar Depok. Saya berhadapan dengan seorang wanita. Saya nggak tahu dia udah keluarga atau belum. Tapi ketika kami, mata kami saling memandang, saya melihat itu. Karena berhadapan duduknya. Ketika saya lihat dia, dilihat saya. Tapi matanya berkedip-kedip. Loh, kok kedip-kedip ke saya? Terus saya tunduk. Saya lihat lagi, dia kedip-kedip lagi. Timbullah pikiran saya, ini pikiran saya ini orang benar atau bagaimana ini? Kenapa dia berkedip-kedip? Apakah memang dia kenal saya atau mau menggoda gitu ya? Jadi dia pun turun, saya pun turun. Memang tujuannya turunnya sama, cuman saya ikut dari belakang. Saya lihat dia, saya perhatikan dia masuk ke satu minimarket. Ketika dia melihat daftar harga-harga barang, dia pun berkedip-kedip juga lihat harga barang itu. Oh, rupanya memang ada sarafnya yang perlu dipulihkan. Sarafnya yang sudah mungkin terganggu. Sehingga apapun yang dia temukan, apakah manusia atau benda, dia berkedip-kedip, saudara. Jadi pandangan manusia bisa salah. Tapi pandangan Tuhan tidak pernah salah. Jadi Tuhan memandang setiap manusia yang berdosa ketika orang itu datang kepada Tuhan dan
Kasih karunia Tuhan itu luas sekali. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak ampuni ketika orang itu datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tugas kita menyadarkan orang dari kondisinya yang berdosa. Membimbing orang itu supaya mengerti kebenaran. Atau bertindak hati-hati, tidak mengambil kesimpulan-kesimpulan apapun tentang seseorang. Yang kita ambil adalah waktu berdoa. Kita doakan orangnya. Dan kita berkata, aku terbatas Tuhan, tapi Engkau tak terbatas. Aku tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Biarlah kemampuan, kesanggupan Tuhan itu bekerja di dalam hidup saya. Ketika kita ada penyerahan diri seperti itu, kita dipakai Tuhan menjadi pemenang jiwa yang handal. Pemenang jiwa yang handal. Kita baca tadi di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dan 8. Silakan baca tadi yang saya tugaskan tadi. Ibu Timawar, silakan. Filipi pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Bisa lihat. Silakan Bu Timawar. Kalau nggak siap, Ibu Tiar baca. Halo Bu Timawar, bisa dengar? Baca Filipi 4 ayat 7 dan 8. Udah baca dari tadi tapi lupa nyalain mic-nya. Ayo Ulang sekarang lagi. nyalain. Ya, silakan. Ya, silakan. Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Nah, apa pentingnya kita berdoa? Supaya damai sejahtera Allah, the peace of God, ya, yang melampaui segala akal, beyond of our knowledge, akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Areal peperangan dalam hidup manusia itu pikiran. Kita bisa berpikir tentang hal yang baik, kita juga bisa berpikir tentang yang kurang baik. Apalagi zaman sekarang ini, ya, zaman di mana kita bisa cepat mengambil berita, informasi, zaman teknologi yang sekarang ini, apa yang kejadian di provinsi lain kita bisa dapat. Terjadi kerusuhan-kerusuhan, terjadi perkelahian. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti itu, apa sikap kita? Apakah kita mau menyebarkan berita itu pada orang lain? Atau kita ambil sikap damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya dan saudara. Artinya kita ambil sikap doa. Karena kita tidak terkontaminasi dengan kondisi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kita tidak mau pikiran kita dirasuki dengan pikiran-pikiran yang negatif yang terjadi di tempat-tempat lain. Tapi kita rindu yang ada dalam pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang mulia, pikiran-pikiran yang suci, pikiran yang manis, semua yang sedap didengar.
Jadi itu yang kita taruh. Kondisi keadaan sekitar lingkungan kita boleh beragam. Tapi kita membuat pilihan. Pilihan dalam hidup ini. Aku hanya mau menyimpan memori di dalam pikiran saya. Semua yang baik. Semua yang saya dengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan itu menjadi renungan. Kalau itu yang kita lakukan, kita lambat laun, kita menggapai namanya sukses. Sukses di sini bukan sukses karena hal-hal lahiriah, kita berkelimpahan. Sukses artinya kita mampu, kita bisa mengelola pikiran kita karena Tuhan berikan kemampuan bagi kita untuk menguasainya sehingga kita tidak mudah terkontaminasi dengan kondisi situasi yang sedang terjadi. Saudaraku kasih Tuhan, Tuhan mau bahwa kita dalam dunia ini tampil beda dengan orang-orang yang lain. Orang lain gampang tersulut emosinya, gampang marah, gampang tersinggung. Tapi kita yang mengerti firman Tuhan, apapun sedang terjadi, pertama kita jadikan doa menjadi fokus kita. Yang kedua, firman Tuhan menjadi renungan kita siang dan malam. Sehingga kita bertindak hati-hati. Kita tidak mudah mengambil satu kesimpulan apapun. Kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika orang yang membangun hubungannya melekat dengan Tuhan, dia tidak mudah terpancing dengan situasi dunia ini. Apapun kondisinya, keadaannya, dia lewat YouTube yang dia tahu, lewat berita manapun, dia tetap membangun hubungan atau bahasa lain, connect dengan Tuhan. Dan orang seperti inilah yang Tuhan pakai dengan dahsyat sehingga mulutnya diurapi oleh Tuhan. Dia tidak berkata sembarangan. Dia berkata, Tuhan, tutup mulut saya terhadap sesuatu yang Tuhan tidak mau saya ucapkan. Tapi bukakan mulut saya terhadap apa yang Tuhan mau saya ucapkan. Jadi dia ada koneksi dengan Tuhan. Jadi saudaraku, dalam dunia ini cara pandang kita akan berbeda dengan orang lain. Di sini tidak berbicara tentang organisasi gereja, tapi cara kita memandang situasi karena hubungan kita dengan Tuhan tadi. Roma 12 ayat 2, Ibu Tiar tolong baca sekali lagi. Sampai buka mainnya. Roma 12. Roma 12 ayat 2 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Iya. Kalau Tuhan katakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau Tuhan perintahkan, berarti kita bisa melakukannya. Karena bersama Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Tuhan berikan kemampuan ketika dia berkata, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang ada di dunia ini? Yang dalam dunia ini sesuatu yang selalu mengumbar berita-berita yang negatif. Pikiran kita, kalau kita tidak menjaga, kita pun bisa ikut terkontaminasi dengan kondisi sekarang dalam dunia ini. Tapi Tuhan katakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini.
kita tidak mudah dipengaruhi karena manusia dipengaruhi atau mempengaruhi. Tapi kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, kita bukan orang yang mudah dipengaruhi, tapi kita adalah mempengaruhi orang-orang di sekitar kita sehingga orang pun mengambil keputusan seperti apa yang kita sudah buat, yaitu hidup melekat dengan Tuhan. Dunia tidak peduli. Jadi saya katakan kepada seseorang, dunia ini kadang-kadang bisa kita berkejahat. Saya katakan dengan ilustrasi kata berenang. Bagaimana supaya dia maju? Bagaimana supaya dia meningkat? Bagaimana supaya posisinya di atas? Kata berenang itu di sekitar samping kirinya dia kibas. Dia kibas. Tidak peduli orang itu menderita, tidak peduli orang sakit atau bagaimana, itu masa bodoh, yang penting saya ke depan. Yang kedua, kakinya belakang menunjang semua apa yang ada di belakang. Apakah orang itu mengalami satu penderitaan? Tidak peduli. Yang penting aku maju. Aku meningkat. Egoisme itu sangat kuat dengan dunia ini. Saudara pun bisa jadi lawan. Teman pun bisa jadi lawan. Saya dapatkan satu berita. Itu hanya sebagai statement sih. Dia bilang, ada orang berwajah kawan, tapi berhati lawan. Ini saya ingat ini. Berwajah kawan, berhati lawan. Artinya, dia berpura-pura begitu baik dengan kita. Tapi dia punya agenda sendiri. Tapi Tuhan katakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya ada perubahan cara pandang kita. Cara kita berpikir. Changing your mind. Artinya pikiran kita, pikiran yang sudah dibersihkan. Sehingga tidak terkontaminasi dengan situasi yang ada di sekitar kita. Tapi kita punya kemampuan membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada tingkatan-tingkatan kita lewati. Jadi walaupun kita tinggal dalam dunia ini, tapi kita tidak mengikuti arus dunia ini. Pikiran kita setting bukan hal-hal duniawi, tapi apa rencana Tuhan. Dan ini yang sangat penting untuk kita pahami. Untuk kita bisa mencapai satu kesuksesan yang benar, bukan karena hal materi berlimpah, tapi kita punya kemampuan yang luar biasa. Kemampuan luar biasa itu kita dapatkan dari Tuhan. Kita tidak mudah terkontaminasi dengan berita-berita yang ada yang sekitar kita, yang kita dengar. Tapi kita dipimpin, kita dikuasai oleh Tuhan melalui peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya, hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu berkuasa, menguasai seluruh roh dan jiwa kami. Sehingga kami tampil beda. Hidup di tengah-tengah masyarakat di mana kami tinggal. Terpuja nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi hari ini saya memberikan satu pertanyaan kepada masing-masing kita. Pelajaran apa yang kita bisa petik ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini? Pelajaran apa yang kita bisa petik
ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Nanti Ibu Dewi bisa sampaikan pelajaran apa yang bisa dipetik. Nanti juga Pak Banwara bisa sampaikan ya apa yang bisa dipetik dan tambah dengan yang lain. Ya, bisa juga Pak Victor dan Ibu Juhaini ya. Nah, saya berikan kesempatan buat Ibu Dewi. Pelajaran apa yang bisa petik ketika firman Tuhan tadi diperdengarkan? Silakan buka mic-nya, Bu Dewi. Ibu Dewi masih masak dia tuh. Atau Bapak, Pak Victor lah. Pak Victor yang mewakili. Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya sih itu aja supaya jangan serupa dengan dunia ini, tapi pembebaran budi dan menurut Bapak itu kita bisa dimampukan untuk melakukannya. Itu saja, Pak. Oke, makasih. Ya, singkat, pada jelas ya. Ah, Ibu Timawar bisa sampaikan nanti, tapi sebelumnya silakan pada Pak Banwara dulu. Kalau Ibu Timawar lagi memikirkan sesuatu. Ya, silakan Pak Banwara. Silakan Pak. Pak, mohon izin dilewat dulu sebentar, Pak. Oke, siap. Oke, Ibu Kebetulan. Timawar, Ya. silakan Pak Timawar. Ya Pak, Pelajaran apa yang bisa petik dari firman Tuhan yang barusan didengar? yang saya baca tadi aja Pak ya, yang dari Filipi 4 ayat 8 ini ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Yang saya ambil di sini ya kita diajak untuk selalu berpikiran positif ya, berpikiran baik. Kita diminta untuk memikirkan hal-hal yang benar, ya, yang mulia. Cuman kadang dalam hidup ini prakteknya yang susah Pak. Ya. Kita pengen sih selalu yang terbaik gitu ya. Kita selalu berpikiran positif kepada setiap orang gitu. Kita mau selalu beranggapan yang benar, tapi namanya masih dalam hidup sekarang gitu ya. Kadang prasangka-prasangka buruk itu bisa tiba-tiba muncul gitu kan. Tapi padahal kita udah selalu berusaha tidak boleh ya berpikiran negatif lah gitu ke orang lain. Tapi ya namanya kita manusia ya, nggak ada yang sempurna. Pikiran-pikiran itu bisa aja spontan datang. Langsung menilai orang yang bukan-bukan, padahal kita tidak tahu yang sebenarnya. Jadi itu aja kayaknya Pak. Ya, terima kasih Timawar. Ya, pelajaran yang baik yang bisa dapatkan ya luar biasa. Ya, berarti mendengarkan dan sungguh-sungguh ya. Ya, jadi nanti Ibu Juhaini mungkin bisa sampaikan atau Ibu Tiar dulu baru Ibu Juhaini. Ya, silakan Ibu Tiar. Juhani dulu nggak? Saya hari ini diteguhkan lagi ya untuk memperkatakan firman. Nah, siang dan malam. Baru merenungkan firman siang dan malam ya. Jadi saya sudah mencoba ya untuk mempraktekannya, tapi hari ini diteguhkan lagi gitu. Jadi seperti kemarin kita sharing juga ya. Saya kalau sudah mulai saya khawatir atau mulai saya meragukan sesuatu yang saya hadapi atau masalah yang saya hadapi, pasti ada masalah. Nggak mungkin selama hidup ini ada masalah. Nah, saya mencoba menguatkan iman saya dan hati saya dengan perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan positif tentunya dengan firman Tuhan. Nah, bahkan kadang-kadang saya bisa tiba-tiba saya bernyanyi teriak. Jadi kadang-kadang di sebelah saya bisa kaget gitu ya. Jadi tapi itu membuat saya bangkit. Nah, jadi
saya mungkin sambil masak, terus saya kepikiran sesuatu, gitu kan. Nah, jadi karena saya memikirkan sesuatu, katakan itu mengganggu pikiran saya, mengganggu kenyamanan saya. Nah, secara spontan saya misalnya bernapas gitu ya, karena terganggu saya gitu kan, atau itu saya terbeban. Tapi ketika saya keluar kata ha itu, saya bisa spontan langsung nyanyi hadiratmu gitu. Nah itu, jadi saya selama ini terbiasa seperti itu. Atau perkataan apa yang di awal tapi nanti lanjutannya pujian gitu kan. Dan itu membuat saya plong gitu loh. Ketika saya nyanyikan lagu itu walaupun nggak sampai habis, tapi itu membuat saya plong. Jadi hati saya yang tadi sudah beban itu nyesek itu plong gitu kan. Nah, jadi hari ini dikuatkan lagi untuk memperkatakan firman. Saya pernah mendengar sebuah sharing hamba Tuhan, kami dalam sebuah sharing. Jadi dia katanya bangun pagi Bapak Ibu, dia perkatakan 20 kali. Hari ini aku diberkati. Hari ini aku pasti berhasil. Hari ini aku pasti sukacita. Hari ini apa yang saya kerjakan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Itu setiap hari, setiap pagi saat bangun pagi, 20 kali diperkatakan sama dia. Nah, dan benar dia berhasil dan beruntung ya. Dan dia kesaksian waktu itu hamba Tuhan ini, Tuhan gerakkan dia bangun garasi mobil, padahal mobilnya belum ada. Ya kan? 6 bulan kemudian salah seorang ya katakanlah yang dia layani mengirimkan mobil kepada hamba Tuhan ini. Nah, kita bukan mau lihat itu, tapi tadi perkataan positif yang diperkatakan dengan segenap hati, dengan seluruh akal budi itu bisa menjadi kenyataan. Nah, sebenarnya Tuhan itu mau kita itu nggak ada yang miskin, nggak ada yang susah. Dia mau anak-anaknya itu semua hebat, semua luar biasa. Ya, Yesus maunya seperti itu. Tapi kita yang sering menyimpang. Hari ini saya diingatkan untuk itu. Nah, saya akan memperkatakan lagi itu tadi setiap firman yang sudah didengar dan apa yang saya alami. Itu saja, Pak. Terima kasih.